Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Fiksi Cerita Novel Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Mbah Ngesot yang berjudul Pengantin Jawa. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita ke ceritanya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani, para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Ya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka, seperti yang terjadi malam itu. Semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat, karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk, digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita ataupun pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali Ki Suratman, ketua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun mendengarnya bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima, sang mempelai pria, juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulit sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pembisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia letakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana nampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedap-kedip dinyalakan, dan tampaklah sosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang, seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk. Wajahnya kotor sekali. Maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan ia mendongak ke wajah Ki Suratman. "Salah siji soko wangi, meski mati. Salah satu di antara mereka pasti mati," katanya. "Jangan ngomong begitu. Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku," timpal Ki Suratman memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu ia menaburkan air garam dari mangkok pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di kehadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya nampak tegang sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil meracau tidak jelas. "Itu siapa, Ki?" tanya Bima. "Dia Kanti." "Kenapa dia dikurung, Ki?" tanya ayahnya Bima. "Ceritanya panjang. Lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini," kata Ki Suratman. "Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?" tanya Anjani, si mempelai wanita itu. "Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya," jawab Ki Suratman.
Kenapa kita harus menggelar pernikahan di tengah malam seperti ini, Ki? Tanya ibunya Bima. Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya sial, salah satu dari mempelai bisa celaka. Ki Suratman menjawab sambil tersenyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar hebat. Dari dalam kamar itu terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. Dia akan jadi temanku, Kanti berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah ini sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan, kecuali Ki Suratman. Ia bangkit, lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar. Suara Kanti juga tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali, tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. Tolong ceritakan yang sebenarnya, Ki. Apa yang terjadi di Kampung Mojosari ini? Tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. Ceritakan saja, Ki, kata Bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, dan ia mulai bercerita. Dulu, di Mojosari ini ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang. Ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu sebelum melanjutkan cerita. Lalu, Ki, tanya ayah Bima penasaran. Ki Suratman menarik napas. Sayangnya, dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami dikutuk. Ritual apa, Ki? Tanya Bima. Muji setan, jawab Ki Suratman. Itu ritual apa, Ki? Bima semakin penasaran. Awet muda, dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian salah satu mempelai pasti akan mati. Kami sudah coba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan. Jelas Ki Suratman. Batalkan saja pernikahan ini, Ki. Bima, ayo kita pulang. Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. Ceraikan istrimu malam ini juga, tambah ibu Bima. Anjani terduduk sambil menangis sesegukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal, Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. Enggak, Bu, aku sudah terlanjur sayang sama Anjani, tutur Bima. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Cari perempuan lain saja, ini kampung setan, nanti kamu celaka, bentak ayah Bima. Cukup. Ki Suratman berdiri, wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak bicara. Mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan kalian dengan Anjani, ya silahkan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari, dan akan aku lepas tangan nanti kalau ada hal buruk menimpa anak kalian, ujar Ki Suratman. Bajingan, ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya itu. Dengarkan Bima, ayah. Nada suara Bima meninggi. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan, Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman. Dengan tenang Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai, kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai. Ki Suratman kembali duduk sila. Kalian semua jangan khawatir, selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar,
Aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur napasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat malapetaka di Mojosari. Di mana dukun itu sekarang? Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Ia lalu berkata dengan perlahan, dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu, tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunnya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Semakin lama semakin banyak pertanyaan bermunculan di kepala Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah jadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar tidak bertindak macam-macam. Jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu, tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang, dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam, Kanti gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan, lalu tersenyum mengerikan. Air liur menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan, "Anjani," desis Kanti. Keesokan paginya kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya sepagi ini sudah nongkrong di pos ronda memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuk si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu membawa sial. Jadi biasanya mereka akan mengurung diri di dalam selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dia tidak pernah percaya dengan mitos itu. Sepagi ini dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya, Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, Bu Hapsa. Walau sudah tua, Bu Hapsa masih tampak lincah dan cekatan kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Bu Hapsa juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Bu Hapsa sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. "Bu Hapsa," panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. "Iya, Ndoro," saut Bu Hapsa. Dengan terpongok-pongok dia muncul dari dapur. "Kanti sudah dikasih makan?" tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Bu Hapsa. "Belum, Doro," jawab Bu Hapsa sambil tertunduk. "Ya sudah, sana kasih makan," ujar Ki Suratman. "Baik, Doro." Bu Hapsa segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Ia lalu pergi ke gubuknya Kanti. Bu Hapsa sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampai di depan gubuk, Bu Hapsa membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia pun masuk ke dalamnya, dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja rantang yang dibawa Bu Hapsa jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Bu Hapsa sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung bercerita. Napasnya tersenggal. Bu Hapsa memegang kedua lututnya. Dia kelelahan lari karena dengan seluruh tenaga yang ia punya. "Doro, Kanti, Doro," kalimatnya terputus-putus. "Kamu itu kenapa, Bu? Ada apa sih Kanti?" Si Suratman juga ikut panik. "Kanti hilang, Doro." Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Bu Hapsa. "Hah? Hilang? Yang benar kamu, Bu?" "Sumpah, Doro, saya nggak lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang." Bangsat. Ki Suratman, dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah ia gunakan saat menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti dan benar saja apa yang dikatakan Bu Hapsa. Si Kanti menghilang, bahkan balok pasungnya juga hilang.
Ini aneh. Tidak butuh waktu lama kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu Anjani sedang mematut dirinya di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya lalu membaringkan di atas kasur. Namun baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. "Kenapa sayang?" tanya Bima kaget. "Tadi ada Kanti di cermin." Napas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. "Mana? Gak ada kok," kata Bima. Bayangan itu menghilang. Padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin. Anjani juga melihat kalau dua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia menangis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa sayang?" "Punggung aku sakit," jawab Anjani sambil meringis. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istri sebelah kanan. "Ada benjolan? Kita periksa ke dokter besok ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalam suntuk Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, membuatnya nyilu dan perih. Beberapa kali ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Keesokan paginya wajah Anjani pucat. Tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi, Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV. Sambil menyetir, sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Ia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya, biar dia merasa ada di kampungnya. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja terbuat dari kayu jati. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pembisnis kopi. Jadi ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanan saja. Urusan bersih-bersih tentu saja bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakkan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun gak kamu tempati?" tanya Anjani. "Dari pertama beli sekitar 2 tahun lalu, habisnya aku selalu sibuk di luar kota." "Sayang sekali ya mas, padahal rumahnya bagus banget." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan saja, biar nanti kalau sudah punya keluarga, aku gak bingung nyari rumah, dan mulai dari sekarang, kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. "Aku bingung mas, cara bersihin rumah sebesar ini," ucap Anjani. "Jangan khawatir, kamu istirahat saja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etik Jawa.
Di bagian depannya ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. Sudah 1 minggu Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu, tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolan itu malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidur. Di saat seperti itu Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah meminta apapun kepada suaminya. Baginya, hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh meminta sesuatu?" tanya Anjani dengan bicara yang sangat pelan. Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. "Boleh sayang, kamu mau minta apa?" "Aku mau minta dibelikan balon berbentuk hati. Warnanya merah jambu ya mas. Mas masih ingat kan? Pertama kita ketemu di pasar malam itu. Mas ngasih aku balon bentuk hati." "Iya sayang, hari ini juga akan aku belikan," kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh lama Bima bisa menemukan balon gas warna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu ia kaitkan di tempat tidur Anjani, dan balon itu dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima terus memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar. Wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk Bima bangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh," kata Anjani sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang sangat tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. "Kemana?" Bima melirik dinding. Jam masih jam 2 dini hari. "Ke kolam renang belakang rumah kita." Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani merendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya, dan itu menjadi pelukan terakhir, sebab keesokan paginya Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Dia tidak menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat itu. Orang tua Anjani dijemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu, mayat Anjani dibaringkan di tempat tidur yang sudah dikapaloni oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri," kata Bima dengan suara palau. Jelas saja itu membuat orang tua Anjani kaget. "Gak bisa, Anjani akan kami bawa pulang ke Mojosari," kata bapak Anjani yang sudah tua itu. "Aku masih sayang sama dia, Pak. Kumohon, izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik." "Sudah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya," timpal ibu Bima. "Aku belum siap kehilangan Anjani." Bima tertunduk sambil menangis. "Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini." Kini ayahnya Bima membela. Kedua orang tua Anjani menjadi terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. "Ya sudah, kalau itu mau kamu, tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik," kata ayah Anjani, yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. "Kalian sudah gila, mana mungkin ada kuburan di dalam kamar," bentak ibunya Bima. "Biarkan saja mah, itu kemauan anak kita." Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani.
mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal, ia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola perlahan mendapatkan kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-ngelus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Satu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya. Padahal di rumah itu sudah tidak ada siapapun. Dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Terpikirlah oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun lalu mengambil sebuah pistol tipe Glock 20 yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap Bima mendekat ke arah pintu kamarnya. Dia harus berhati-hati. Takutnya maling itu juga membawa pistol. Dengan perlahan ia sedikit membuka pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambat di atas lantai. Bima yang masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Beberapa saat kemudian suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu. Dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit, mungkin hanya 1 jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima beringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke arah pintu. "Salahku apa? Kenapa kau menggangguku?" bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit kembali terus mewaspadai. Dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seseorang yang melempar kain kapan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kapan itu. Segera Bima mengambil kain kapan itu. Terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kapan yang ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya diletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kapan alias telanjang bulat. Bima keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam menjaga rumahnya. Ia mau meminta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya seketika terbangun karena Bima menggedor kaca pintu jendela pos satpam. Mang Asep, tolongin saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpam dan keluar dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo ikut saya, Mas, saya butuh bantuan Mang Asep." "Siap, Pak," Mang Asep penasaran, lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan menghampiri lagi istrinya. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep, lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini gak lihat orang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Gak lihat, Pak." "Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. "Maaf, Pak, saya ketiduran. Emangnya ada apa ya, Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah? Serius, Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. "Iya, Mang, cepat ambil cangkul, bantu saya menguburkannya lagi." Baik, Pak." Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 cangkul. Dia memberikan 1 cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru saja mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke liang lahat.
Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, dia melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep, sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. "Ada apa, Mang?" tanya Bima kaget. "Bu Anjani hidup lagi," tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari dalam kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. "Mang Asep, tunggu, mau kemana, Mang?" panggil Bima dari dalam liang lahat. Ini masih jam 3 dini hari. Hujan turun sehingga begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick-up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper perpatokan mulai berlarian mencari tempat aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas, berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja. Namun, nasib baik belum berpihak padanya. Berbeda dengan orang-orang itu. Apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Dia susah payah mengukur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kapan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajahnya. Bima sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, menutupnya dengan papan, lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya dengan sangat kelelahan hingga tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima terperangkap bangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserak di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucek kedua matanya, lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumuran di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan itu. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitulah pesan yang tertulis di sana. Saat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima langsung berangkat ke Mojosari. Lagi pula, memang ada yang belum terpecahkan karena semua kejadian ini, apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelpon sebuah yayasan, sebuah penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, yayasan Rajin Bersahaja punya reputasi yang baik dalam penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan lalu menyalurkannya ke seluruh kota, dan pagi itu, yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu memanggil Julpa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan itu. Julpa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan dan hari ini adalah giliran yang sudah disalurkan sebagai asisten rumah tangga. "Julpa, hari ini kamu dapat kerjaan. Lokasinya nggak jauh dari yayasan," kata Bu Rani. Dia adalah pengelola yayasan ini. "Iya, Bu," wajah Julpa berbinar. Ia senang karena akhirnya mendapat pekerjaan. "Kerjaannya gak ribet, orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja." "Baik, Bu," Julpa mengangguk. "Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu." "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Bu," kata Julpa. Hari itu Julpa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima, lalu turun di depan gerbang. Tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Julpa. Begitu gerbang dibuka, dia dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sepi. Julpa celingukan. Dengan ragu-ragu, dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Julpa berhenti di beranda rumah. "Permisi," kata Julpa. Tidak ada jawaban dari si pemilik rumah.
Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu dibuka. Bima akhirnya muncul. Dia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat ke Mojosari. "Ayo masuk," kata Bima. "Pekerjaan kamu mudah saja, cukup jaga rumah ini. Kalau tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu nanti bisa cek setiap saat di layar CCTV. Ini uang cash buat makan kamu sehari-hari." Bima menyerahkan sejumlah uang tanpa berkenalan lebih dulu. Bima menyerocos tanpa jeda maupun membuat Julpa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Julpa. "Kamu lihat kamar itu?" Bima menunjuk ke arah tempat Anjani dikubur. "Iya Pak," Julpa mengangguk. "Jangan sekalipun kamu masuk kamar itu ya. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh masuk ke sana," ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik Pak," timpal Juta berkata-kata terbata-bata. "Ini kunci rumahnya, dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi beberapa hari," kata Bima. Dia mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Julpa mengikutinya dari belakang. Ia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Julpa masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Julpa sendirian di rumah. Ia berdetak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Julpa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. "Cantik," gumam Julpa. Ia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Julpa mengerutkan dahi. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya persis sama seperti di foto. "Istrinya Pak Bima ya?" tanya Julpa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Saya Julpa, asisten baru di rumah ini." Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran, karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha menemukan seseorang di kampung itu, tapi yang dilihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalan karena kabut begitu pekat. Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari ini? "Bu," kata Bima sambil mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban dari sepemilik rumah. "Pak?" Bima mengetuk kembali pintu itu. Lalu ia menggenggam gagang pintu rumah itu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi tidak menemukan siapapun. "Kemana mereka?" gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah, sama-sama cahaya senter menyeruti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. "Pak," dengan hati-hati Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat, wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Dia juga mengenakan belakon bermotif batik warna kuning. "Kemana perginya warga kampung ya?" tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab, bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lulai dan jatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima, alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa, keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang, ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal, napasnya terengah-engah. Dia bergegas pergi dari sana. Dengan panik, ia lari menuju ke rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah akhirnya Bima di depan rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil menanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang hikmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. "Ki," sapa Bima pelan-pelan mendekati Ki Suratman.
Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika Ki Suratman tersentak kaget. "Kanti iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. "Tenang Ki, tenang. Ini saya Bima." Bima, ngapain kamu kesini?" tanya Ki Suratman. "Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati?" tanya Bima bertubi-tubi. "Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti," jawab Ki Suratman dengan getir. "Selama ini si Kanti juga menerorku, Ki," kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatapan wajahnya kosong. "Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki?" Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. "Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi." Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu bahasa Jawa. "Mereka datang," kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. "Mereka siapa?" Bima mengerutkan dahi karena penasaran. Ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran, arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapan datar dan begitu dingin itu membuat Bima menjauh dari jendela. "Jangan dilihat," bisik Ki Suratman. "Arak-arakan itu sudah pergi." Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi ke kampung tersebut. "Aku turut berduka cita atas kematian istrimu," kata Ki Suratman, membuka obrolan sambil berjalan. "Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar," timpal Bima. "Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan. Dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya," jelas Ki Suratman. "Jadi sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani?" tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. "Iya, sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan sepasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja," kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan masuk kembali melewati jalan setapak. "Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki?" "Kalau itu aku tidak tahu," jawab Ki Suratman singkat. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. "Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit." "Penyakit apa, Ki?" Bima mengerutkan dahi. "Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin membesar. Setelah itu kempis dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan." "Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki." Ki Suratman mengangguk. "Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu," lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, dia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. "Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari." Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong laki-laki itu, tapi Ki Suratman menahannya. "Jangan, kau lihat itu." Ki Suratman menuju ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan, sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku wanita itu.
Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja di atas pohon. "Ayo, kita pergi dari sini," ajak Ki Suratman. Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu, Anjani duduk menghadap lemari. Ia meminta rambutnya disisir oleh Julpa. Seharian bersama Julpa, Anjani tidak banyak bicara. Ia terkesan selalu murung dan wajahnya amat pucat. "Rambut Bu Anjani bagus ya," puji Julpa. Suami tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. "Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini orang mana?" tanya Julpa. "Mojosari," jawabnya singkat. "Itu di Jawa ya?" Anjani mengangguk pelan. Iya, Bu Anjani kok rambutnya banyak tanah?" Julpa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. "Aku bersihkan dulu ya Bu," lanjut Julpa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berserang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. "Bu, ada yang ngetukin pintu, Julpa cek dulu ya." Julpa beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar Anjani, dikuburkan. Julpa ingin memeriksa kamar itu, tapi dia tidak diizinkan masuk oleh Bima. "Halo, ada orang di dalam?" tanya Julpa. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu terbuka sedikit, suara deritan terdengar nyaring. Julpa mundur 3 langkah, ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. "Kamu siapa?" tanya Julpa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Julpa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. "Kanti," jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau seperti orang yang sedang sakit. Bima baru saja sampai di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya. Rusmanalah ibu Anjani saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Ia mendongak ke langit yang mulai gelap. "Bu," sapa Bima. Rusmanah menoleh. Seketika saja ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya sambil terseduh. Rusmanalah langsung menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. "Ibu sendiri baik-baik saja kan?" tanya Bima dengan khawatir. "Di sini sakit." Rusmanah menggapai punggung, menunjuk titik yang ia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjol persis dengan yang dialami Anjani. Bima menghembuskan napas berat. Ia terdunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaan sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih, ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja menghembuskan napas terakhirnya beberapa menit lalu. Sementara Ki Surahman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Tengah malam Bima tidak bisa tidur. Ia duduk termangu di luar tenda. Pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi sekalut seperti ini. Terlintas di benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari seperti yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga ia berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak. Melalui pepohonan besar, ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerangan. Setibanya di Mojosari, ia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menunjukkan petunjuk apapun. Namun saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak tersemen dan berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima penasaran. Ia lalu membongkar keramik itu lalu menggali tanahnya.
Siapa tahu dia bisa menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, satu gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Ya, itu foto adalah foto Kanti. Sesaat kemudian di luar rumah terdengar ringkihan kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah lalu menguburnya. Ia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati ia mengintip dari balik jendela. Di luar sana ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih di dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol. Namun Bima tidak mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merongok kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang digunakan untuk memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk. Dan ketika Bima mengintip kembali lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Dia panik. Bima langsung membuka bajunya, lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin untuk memastikan ada apa di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama semakin nyilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu di rumah Bima, Julpa penasaran dengan apa yang ada di dalam kamar itu. Setelah mendengar seorang wanita yang mengaku Kanti, Julpa mendekat perlahan. Ia pegang gagap pintu itu. Dibukanya pintu itu, ia menutup kembali pintu kamar itu. Julpa sangat amanah. Ia tidak mau mengecewakan majikannya, Bima. Apapun yang terjadi, Julpa tidak akan mau masuk ke dalam kamar itu. Kanti, aku Julpa, asisten rumah tangga baru ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku ya, kata Julpa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinga di pintu agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Kanti. Masuk, lirik terdengar dari suara Kanti di dalam kamar. Bisa kamu saja yang keluar dari kamar, soalnya aku nggak diboleh masuk sama Pak Bima. Tidak ada jawaban lagi. Pintu perlahan terbuka kembali, kali ini lebih lebar. Dari balik pintu muncul sebuah tangan perempuan. Julpa hendak menyentuh tangan itu, namun tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya. Julpa, panggil Anjani. Ia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima. Iya Bu Anjani, jawab Julpa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala tanpa menjelaskan apapun. Dia berkata, jangan. Iya Bu, kata Julpa. Ia manut saja dengan majikannya. Kalau ada apa-apa, panggil Julpa aja ya, bisik Julpa sebelum ia menutup pintu kembali kamar itu. Malam itu, Julpa kembali menyisir rambut Anjani. Ia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Tidak lama berselang ia mendengar suara teriakan dari wanita di dalam kamar yang membuat selama ini penasaran. Jelas Julpa panik. Ia langsung menuju kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Julpa terkejut dengan apa yang dilihat di kamar itu. Ada sebuah makam seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Julpa masih mematung di pintu kamar depan itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Julpa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya hingga tak terlihat dengan jelas. Hanya sekejap, mata sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Julpa. Entah apa yang terjadi, lidah Julpa seketika keluh. Ia tidak mengucapkan sekata apapun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ingin sekali ia lari dan meminta tolong, tapi sekujur tubuhnya seakan membeku, sulit sekali digerakkan. Julpa lalu dicekik, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. Jangan, dari kejauhan Anjani berteriak saat melihat Julpa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa.
Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya adalah tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Surahman. Saat Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Surahman yang dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kuli cangkul di sawah Ki Abidin. Ki Surahman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Surahman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Surahman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Surahman. Setiap sore, ia mencari rumput untuk memakan makanan kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu hari, Ki Surahman tertimpa masalah. Satu kambing etawa yang dia urus tiba-tiba mati, sedangkan itu adalah kambing kesayangan Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Surahman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukanlah kesalahan Ki Surahman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. Bangsat kau Surahman, kau apakan kambingku, ha? Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit, jawab Ki Surahman. Halah, alasan saja. Kau dan istrimu memang kacung sialan. Ki Surahman tidak terima dicaci separah itu. Ia sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi membalas dendam pada Ki Abidin. Tengah malam Ki Surahman pergi ke hutan Gentarawang. Itu adalah hutan terlarang yang sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara loncat ke dalam sumur. Ki Surahman ingin minta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa jadi kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Surahman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Surahman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Surahman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Ia tidak tahu kalau di atas pohon banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah kemenyan dibakar, muncul sosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia menerayap mendekat ke arah Ki Surahman. Nyai, tolong aku mau kaya raya dan balas dendam dengan Ki Abidin, bisik Ki Surahman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan ludahnya yang panjang, menjilati pipi Ki Surahman. Kemudian dari dalam mulutnya, ia mengeluarkan segumpal daging berwarna merah hitam. Istrimu harus makan ini, kata makhluk mengerikan itu dengan suara parau. Baik Nyi, Ki Surahman mengambil gumpalan daging itu, lalu memasukkannya ke dalam kelantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Surahman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pula. Buru-buru Ki Surahman membangunkan istrinya itu. Kanti, bangun. Kanti, Ki Surahman mengguncang tubuh istrinya. Ada apa mas? Tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Surahman mengeluarkan segumpalan daging dari dalam plastik. Makan ini, ia menyodorkan daging tersebut ke mulut Kanti. Kanti menolak, sebab daging yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. Kamu harus makan ini, aku mau kaya, bentak Ki Surahman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging itu berhasil ditelan, Kanti berteriak mengamuk seperti cacing kepanasan. Ki Surahman tidak tahu apa yang akan terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak, membuat Kanti semakin berteriak kesakitan, dan dia pun jatuh pingsan. Dan esok paginya saat Ki Surahman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Dia sudah menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Surahman sangat bahagia.
Akhirnya, dia bisa balas dendam kepada majikannya itu. Ia merasa sangat puas. Sementara itu, si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan kadang mengerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah di waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari, menggantikan Ki Abidin. Namun yang tidak disadari adalah soal imbalan di balik keberhasilan itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja di Sumur Keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di Sumur Keramat itu. Roh pengantin itu cemburu kepada setiap mempelai perempuan yang baru saja menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan dibunuh. Setelah tahu Ki Suratman tidak membiarkan begitu saja kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari, ia pun sudah mendatangi Sumur Keramat itu dan meminta akar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja, setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman pernah mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat, Kanti harus dipasung dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam di dalam gubuk Kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya, lalu ia menikahkan sepasang janda dan duda. Hasilnya pasangan itu selamat. Ki Suratman pun merasa berhasil. Dia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanyalah pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjali mati. Bima kembali mengenakan pakaiannya, lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan ia mendengar suara orang perempuan meminta ampun. Bima tidak jadi pulang. Penasaran, ia pun mencari sumber suara perempuan itu. Setelah ditelusuri, ia melihat Ki Suratman sedang menyeret seorang perempuan tua. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hapsah, membantu Ki Suratman. "Aku tahu apa yang telah kau lakukan, Bo," teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hapsah menuju Sumur Keramat. "Ampun Ki, ampun." Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di Sumur Keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hapsah hingga tersungkur ke depan sumur. Warga kampung kena penyakit, ternyata gara-gara Mbok Hapsah. "Ngapain Bo di Sumur Keramat ini, hah?" Ki Suratman memarahi pembantunya. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hapsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar sehingga wabah penyakit menyerang warga Mojosari. "Kau harus menghentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita," kata Mbok Hapsah. "Aku memang salah, Bu, tapi aku lagi mencari jalan keluarnya biar warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hapsah malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita kena penyakit. Ini Sumur Keramat, Bu, sarangnya setan." Bima menguping percakapan mereka. Ia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini salah adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat bisa dipercaya oleh Bima omongannya. "Kau harus mati, Bu." Ki Suratman menarik lengan Mbok Hapsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. "Jangan, Ki," teriak Bima. Ia lari menghampiri Ki Suratman. "Bangsat kau, jangan ikut campur urusan kampung ini," bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang ia ikatkan di pinggangnya. Keris itu menghujam ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Ia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan dengkulnya. Itu membuat lelaki tua itu terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Ia bangkit kembali lalu mendebaskan kerisnya. Kali ini ia mengarahkan pusakanya ke dalam leher Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima meraih keris itu lalu menancapkan di leher Ki Suratman. Ia terkapar dan mengembuskan napas di tempat itu. Di samping Sumur Keramat, Bima segera membawa Mbok Hapsah keluar dari hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hapsah mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumah Ki Suratman. "Dari dulu Mbok juga sudah tahu kalau Ki Suratman itu memang jahat," kata Mbok Hapsah. "Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok?" tanya Bima.
Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tak lain adalah majikannya dulu. Bu Hafsah membuka sekeping keramik lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. Ini gigi taring dan rambutku, sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti, biar mereka ikut binasa, tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal. Jelas Bu Hafsah. Bok tenang saja, sekarang Ki Suratman sudah mati, semoga warga kampung bisa selamat. Malam itu juga Bimo mengantarkan Bu Hafsah ke pengungsian, karena hari sudah semakin malam. Keesokan paginya semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Julpa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong Julpa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok. Namun dugaannya itu salah. Karena setelah dicek kembali, tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Julpa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Julpa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Julpa baik-baik saja. Tengah malam hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Julpa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus. Dadanya turun naik menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian tubuh Julpa bergetar. Matanya melotot seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Julpa. Di saat seperti itu muncul rangkaian kejadian yang dilihat Julpa. Dia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Gantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk bersandar pada dinding sumur sambil tak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar, membuat garis hitam di pipinya. Dia mengerang kesakitan. Cabang bayi dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Di tengah hutan itu ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu ia letakkan begitu saja di pinggir sumur, seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir ke dunia. Tanpa mempedulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur, lalu loncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Bu Hafsah yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. Tenang, kamu selamat nak, aku akan merawatmu. Semenjak saat itu bayi yang diadopsi diberi nama Julpa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Gantarawang. Tubuh Julpa kembali tenang, perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya, sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Julpa baik-baik saja. Keesokan paginya Julpa siuman, tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima menyuapinya bubur. Kita belum sempat kenalan, aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Tanya Bima penasaran. Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri, jawab Julpa dengan suaranya yang pelan. Bima menghembuskan napas berat. Dia yakin wanita itu pasti Kanti. Bu Anjani kemana, Pak? Tanya Julpa. Ia menoleh ke sekeliling mencari Anjani. Bima mengerutkan dahi. Dia heran, dari mana Julpa tahu tentang Anjani. Kamu tahu Anjani dari siapa? Tanya Bima. Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah. Seketika itu Bima meletakkan mangkuk bubur yang ia pegang.
Anjani istriku itu, dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu, timpa Bima. Gak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersama aku semalam. Aku nyisirin rambutnya. Ya sudah, yang penting kamu selamat, kata Bima. Ia kembali menyendok bubur untuk Julpa. 3 hari kemudian Julpa sudah pulih. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Julpa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Julpa memilih mengundurkan diri. Kejadian yang dia alami sangat janggal. Dia tidak sanggup bekerja lagi di rumah itu. Kamu yakin tidak mau kerja di sini lagi? Tanya Bima sambil fokus menyetir. Pagi itu Julpa minta diantarkan ke stasiun kereta api. Iya Pak, saya mau cari kerjaan lain saja, jawab Julpa sambil memandangi jalanan yang sudah ramai oleh lalu lalang kendaraan. Kalau boleh tahu, asal kamu dari mana? Tanya Bima lagi. Saya nggak tahu Pak, asal-usul saya dari mana Pak. Dari kecil, saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di panti asuhan. Bima mengangguk-angguk. Terus ini kamu mau kemana? Tanya Bima. Tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut Julpa. Mojosari. Jelas itu bukan suara asli Julpa. Bima terkejut. Mendadak ia menginjak rem. Mobil membuat Julpa tersentak. Kenapa Pak? Tanya Julpa panik. Napas Bima terengah-engah. Keringat membasahi dahinya. Tadi kamu bilang Mojosari. Bima menatap Julpa yang duduk di sampingnya. Mojosari. Enggak Pak, saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Julpa menggelengkan kepala. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik napas mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengemudi lain geram karena Bima mengerem mendadak. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati. Mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Julpa turun dari mobil Bima. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah handphone. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya, ujar Bima. Iya Pak, terima kasih banyak. Mereka pun berpisah. Sambil tersenyum, Julpa melambaikan tangan pada Bima. Berat rasanya Bima melepas Julpa. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Julpa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca itu, ia melihat Julpa berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Julpa, Bima melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Perempuan itu tak lain adalah Kantik. Bima mengerutkan dahi, ia lalu mengerjapkan kedua matanya. Seketika saja sosok Kantik menghilang. Dan cerita pun selesai. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang mau mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk penulis.